mendengarkan. Baik, jadi seminar hari ini berjudul bagaimana dan syarat apa untuk mendapatkan surat izin praktek SIP Dr. Hewan Indonesia. Dan saya ingin kenalkan beberapa pasal kode etik, hasil revisi kode etik yang berkaitan dengan praktek dokter hewan. Materi ini ada kurang lebih 10 materi, yaitu judul pertama adalah dasar hukum penerbitan SIP, kenapa dokter hewan wajib memiliki SIP, kemudian penerbitan SIP ini dilakukan oleh PTSP atau dinas, kemudian syarat-syarat pengajuan SIP, kemudian surat keterangan pemenuhan praktek, kemudian jenis SIP, dan berapa SIP maksimal per dokter hewan. Kemudian dokumen pendukung untuk mengajukan SIP, kemudian syarat untuk mendapatkan rekomendasi PDHI cabang, kemudian jenis pelayanan kesehatan hewan dan syarat perlengkapannya, kemudian ketentuan magang di klinik hewan, ketentuan house call dan telemedicine, kemudian kita bahas beberapa pasal kode etik yang berkaitan langsung dengan praktek dokter hewan, kemudian penutup, nah nanti kita lanjutkan tanya jawab. Nah, selama saya presentasi, bila ada teman-teman kolega yang ingin bertanya, boleh langsung ditulis di chatting. Ya. Jadi nanti bisa setelah selesai langsung kita jawab. Seperti sudah saya kemukakan tadi, ini dana rumah kita, ya, rumah idaman kita, sudah hampir 1 miliar. Tadi pagi saya minta laporan, sudah terkumpul 950 juta. Ya. Jadi mohon bagi teman-teman yang belum melakukan sumbangan, silakan melakukan sumbangan. Nilainya hanya sedikit, yaitu 100.000 per tahun. Karena kita kepengurusan 4 tahun, maka dibayarnya 400.000. Moga-moga kita berdoa, ini segera terrealisasi. Ini tadi sudah, kemudian sudah, jadi tolong dicatat linknya bagi yang ingin ikut serta. Ini baru saya buka tadi pagi, yang daftar sudah 50 orang. Kemudian yang terbaru, PBPDI telah bekerjasama dengan Japan Veterinary Association Medical, yaitu PDHI-nya Jepang. Ya. Kita diperbolehkan mengakses vetscope.vet ya, untuk bisa belajar secara online gratis. Materinya sangat luar biasa, berbagai macam cara surgery Anda bisa belajar di sini, berbagai macam penyakit, dermatologi, ophthalmologi, semua ada di sini. Anda tinggal menulis vetscope.vet, langsung Anda daftar. Oke, jangan lupa catat ini dulu, vetscope.vet. Oke, baik, saya mulai dengan materi SIP. Jadi ini contoh SIP dokter hewan. Yang pertama, ini contoh SIP saya untuk di DKI, dan saya juga punya SIP di Bekasi. Jadi teman-teman, meskipun anggotanya PDHI-nya Bekasi, bisa mengajukan SIP DKI. Demikian juga KTA-nya DKI bisa mendaftarkan SIP di cabang yang lain atau Bekasi. Satu lagi ini ada di pelayanan di Blitar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian kolega, kita harus tahu sebenarnya dasarnya apa sih kok kita perlu punya SIP. Jadi di undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Kesehatan Hewan dan Peternakan nomor 18 tahun 2009. Nanti bagi yang punya tolong dibuka, yaitu pasal 69. Bahwa pelayanan kesehatan hewan itu meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner atau dokter hewan atau konsultan atau technical service, pelayanan di pos kesehatan hewan.
Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP usaha dari bupati dan wali kota. Jadi seperti tadi Dr. Sri dulu yang menerbitkan provinsi, berarti itu menyalahi undang-undang. Yang benar yang menerbitkan adalah bupati atau wali kota yang dilimpahkan kepada dinas yang menangani kesehatan hewan. Kemudian pasal 71 ayat 4, dalam menjalankan urusan tenaga kesehatan hewan, wajib memenuhi kode etik dan memegang teguh sumpah dokter hewan. Ya. Jadi teman-teman harus tahu, jangan hanya tahu saja kode etik judulnya, tetapi harus tahu isinya kode etik. Kemudian di pasal 72, tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh bupati dan wali kota. Ya, jadi 72, pasal 72. Untuk memperoleh SIP, dokter hewan mengajukan kepada bupati, wali kota dengan melampirkan sertifikat kompetensi dan surat STRV dari PDHI. Kemudian peraturan yang lain adalah peraturan pemerintah 03 nomor 3 tahun 2017. Yaitu tentang otoritas veteriner. Di dalam pasal 70 disebutkan unit pelayanan jasa kesehatan hewan terdiri dari praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan, poskeswan, RSH, dan RPH. Ya, jadi dokter hewan yang di RPH pun itu wajib memiliki SIP. Di poskeswan wajib memiliki SIP atau dengan menggunakan surat penugasan. Kemudian pasal 71, pelayanan pada pasal 70 wajib mempunyai SIP dari bupati atau wali kota. Kemudian di pasal 73, dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki surat izin praktek dari bupati dan wali kota. Jadi ini di pasal 73. Untuk mendapatkan SIP, dokter hewan mengajukan kepada bupati dan wali kota. Kemudian SIP direkomendasikan oleh pejabat otovet wilayah masing-masing. Baik otovet kabupaten ataupun otovet kota madya. Pasal 74, SIP dapat digantikan oleh surat penugasan oleh pejabat yang membidangi keswan. Jadi bagi teman-teman ASN, apabila Anda mendapatkan surat penugasan, ini bisa menjadi pengganti SIP. Ya. Tapi karena penugasannya itu hanya jam kerja, misalnya jam kerjanya sampai jam 5 sore, kemudian Anda membuka praktek di malam hari, maka Anda harus wajib memiliki SIP. Karena surat penugasan tidak berlaku di masa setelah masa tugas selesai. Kemudian di pasal 82, 83, 84, ya, dijelaskan mengenai sanksi administratif bagi yang tidak memiliki SIP, yaitu berupa penutupan pelayanan. Itu boleh dilakukan atas inisiatif dari pemerintah daerah, ya, bisa bekerjasama dengan PDHI cabang. Kemudian di pasal 17, ini sudah, oke. Dokter hewan yang wajib memiliki SIP itu siapa saja? Yaitu dokter hewan praktek hewan kecil, dokter hewan praktek hewan besar, kuda, sapi, domba, dan kerbau, dan lain-lain, dokter hewan yang bertugas di kebun binatang, di taman safari, atau konservasi hewan, darat, atau akuatik. Kemudian dokter hewan di rumah potong hewan, atau di rumah potong unggas atau ayam. Kemudian dokter hewan penanggung jawab obat hewan dan pakan ternak. Kemudian dokter hewan yang sebagai tenaga penjual obat hewan. Kemudian dokter hewan di laboratorium dan dokter hewan penanggung jawab peternakan, unggas, babi, sapi, kuda, dan lain-lain. Ini menjadi harapan PDHI karena aturan ini belum ada. Kita harapkan kami nanti sedang melakukan pendekatan kepada Dirjen PKH untuk memberikan satu revisi atau ketentuan baru Permentan yang bisa memberikan aturan. Karena yang Permentan 03 sekarang yang diatur baru dokter hewan praktek hewan kecil saja dan dokter hewan praktek hewan besar. Yang lain belum diatur.
Kemudian bagaimana solusinya? Saya TS dok, saya PJTOH dok, saya penanggung jawab dok, saya tidak bisa memiliki SIP dok. Nah, ini yang jadi masalah. Solusinya, bahwa para dokter hewan tersebut, kami sarankan, sementara belum adanya permentan baru yang mengatur teman-teman non-praktisi, silakan Anda bergabung dulu di klinik hewan yang mengajukan SIP di klinik tersebut. Meskipun Anda tidak melakukan praktek di klinik tersebut, supaya Anda bisa memegang SIP. Nah, saya sudah sarankan kepada seluruh cabang PDHI, tolong diberikan rekomendasi yang bersangkutan. Misalnya Kalimantan Barat, ada TS dari Konfit atau TS dari PT Sanbe, ya. Mereka mau mengajukan izin praktek, tidak bisa karena tidak punya tempat praktek. Oleh karena itu, tolong Dok Hidayat panggil mereka, ya, seolah-olah mereka itu bekerja atau berpraktek di klinik Anda. Ya. Untuk mengapa? Karena biasanya SIP yang Anda peroleh itu bisa menjadi pegangan dalam rangka melaksanakan tugas Anda. Untuk mengantisipasi pada saat Anda bertugas, ada petugas-petugas nakal yang mempermasalahkan Anda dalam melakukan tugas karena Anda tidak memiliki SIP. Ini sudah terjadi di beberapa daerah, ya. Ada para penegak hukum, ya, Pak Polisi, itu tahu bahwa ada undang-undang ini. Sehingga pada kesempatan hari, dia datanglah ke pabrik pakan ternak di wilayahnya. Dia tanya, siapa penanggung jawab pakan ternak di sini? Ternyata dokter hewan. Dokter hewan tidak punya SIP. Langsung Anda tunjukkan, ini Anda melanggar undang-undang pasal ini. Setelah negosiasi, akhirnya yang terjadi, si dokter hewan tersebut harus bayar. Nah, ini saya tidak mau. Tolong bagi teman-teman yang bukan praktisi, tapi Anda belum memiliki SIP, silakan Anda bergabung di klinik-klinik hewan di mana kolega ada di wilayah Anda. Sampaikan kepada Ketua PDI Cabang agar bisa membantu untuk difasilitasi. Ini solusinya. Kemudian penerbitan SIP itu oleh siapa? PTSP atau dinas. Menurut Permentan 03, di situ disebutkan bahwa PTSP dapat menerbitkan SIP dokter hewan bila telah ada pelimpahan dari bupati atau wali kota yang diajukan oleh dinas yang membidangi kesehatan hewan. Jadi teman-teman yang di sini yang bekerja di dinas, ya, harus berinisiatif, ya, karena PTSP baru bisa menjalankan menerbitkan SIP kalau sudah ada perintah dari bupati. Nah, bupati bisa memerintah karena apa? Karena sudah diajukan oleh dinas. Ya, tolong ini dilanjutkan. Karena apabila belum lewat PTSP, yang bertanggung jawab adalah dinas yang harus mengeluarkan SIP. Nah, kadang-kadang ada dinas yang tidak tahu aturannya. Kenapa mesti menerbitkan SIP? Tolong teman-teman dinas tunjukkan itu undang-undang tadi yang nomor 18 dan PP nomor 03. Bawa ke kepala dinas. Pak Kepala Dinas, kita ini harus melayani masyarakat. Salah satunya kita harus bisa menerbitkan SIP atas perintah undang-undang ini. Nah, tolong itu disampaikan kepada bupati atau kepada dinasnya untuk segera menyampaikan. Karena saya lihat di Indonesia ini ada sekitar hampir 500 lebih kabupaten, tapi tidak semuanya sudah memiliki peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kemudian diharapkan di setiap wilayah tingkat 2 ke depannya sudah memiliki PTSP agar pelayanan bisa lebih mudah karena bisa dilakukan pelayanan secara online. Ini sudah terjadi seperti saya waktu mengajukan SIP Bekasi, saya tidak pernah ketemu petugasnya. Ya, semuanya secara online. Demikian juga DKI, ya. DKI itu sekarang setiap kecamatan itu ada PTSP-nya. Yang bisa mengeluarkan SIP adalah PTSP di kecamatan masing-masing. Jadi kalau ada kendala seperti dokter Perdana tadi, dilempar ke kelurahan, kelurahan nggak tahu, dilempar ke kecamatan, kecamatan nggak tahu, nanti saya bisa bantu. Coba kita lakukan pendekatan. Ya. Harus ada solusinya. Baik,
Bagaimana syarat-syarat pengajuan SIP? Dari hasil survei yang saya terima dari teman-teman para peserta, banyak teman-teman itu tidak tahu bagaimana sih syaratnya mencari SIP. Yang pertama, Anda harus menjadi anggota PDHI, memiliki KTA PDHI yang masih berlaku, ya, baik yang online maupun yang bukan online. Kemudian memiliki surat tanda registrasi veteriner yang masih berlaku. Keduanya di atas tadi bisa diajukan secara online. Setelah Anda memiliki KTA, Anda bisa mengajukan SRV online maupun sertifikat kompetensi secara online. Jadi ini tolong ya bagi yang belum punya. Nomor 4, Anda sebagai dokter hewan mengajukan surat SIP harus memiliki tempat praktek yang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PDHI cabang setempat. Ya, bagaimana PDHI cabang setempat membuat aturan. Kelima, harus mendapatkan rekomendasi dari PDHI cabang setempat. Jadi Anda tidak akan pernah bisa dapat SIP kalau tidak mendapat rekomendasi dari PDHI cabang setempat. PBPDHI sudah mengatur bagaimana cara memberikan rekomendasi kepada anggota yang meminta rekomendasi. Kemudian biasanya cabang ada membayar biaya rekomendasi dan biaya survei tempat sesuai ketentuan PDHI cabang. Kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirimkan atau diupload ke dinas atau ke PTSP yang berlaku di setiap wilayah kabupaten dan kota. Ini syarat-syaratnya. Dokumen pengajuan SIP seperti ini. Yang pertama adalah STRV. Ya. Kemudian KTA, STRV, surat rekomendasi, dan sertifikat kompetensi. Ini syaratnya yang harus Anda miliki untuk pengajuan SIP. Dan semuanya sekarang dengan mudah, KTA bisa dalam waktu 5 menit, 10 menit Anda sudah bisa. SCRV paling lama 14 hari sampai 30 hari harus sudah Anda terima. Sertifikat kompetensi bila Anda belum memiliki juga bisa diajukan secara online. Kemudian surat keterangan pemenuhan tempat praktek. Di dalam Permentan 03 ada istilah SIVET, yaitu setiap pelayanan kesuan wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktek yang diterbitkan oleh dinas terkait sesuai persyaratan teknis. Kemudian pasal 33, unit pelayanan kesehatan wajib memiliki SIVET. SIVET itu surat pelayanan veteriner. Bisa SIVET-nya itu khusus untuk rumah sakit hewan dan SIVET klinik hewan. Jadi kalau Anda mendaftarkan diri sebagai klinik hewan, tempat praktek Anda disebut klinik hewan, maka menurut Permentan 03 wajib memiliki SIVET. SIVET diajukan ke PTSP atau dinas terkait. Kemudian pasal 35, persyaratan teknis pengajuan SIVET itu bisa Anda baca. Kemudian jenis SIP dan jumlah SIP per dokter hewan berapa? SIP untuk dokter hewan praktek hewan kecil dan hewan besar. SIP untuk praktek dokter hewan bekerja di kebun binatang atau taman safari. SIP untuk dokter hewan konsultan. SIP untuk dokter hewan technical service. SIP untuk dokter hewan laboratorium. Dan SIP untuk dokter hewan yang bekerja di rumah pakan ternak maupun obat-obatan. Ini semua masih menjadi harapan dari PDHI. PDHI sedang berjuang agar semua aturan ini segera dikeluarkan sehingga bisa diaplikasikan di setiap wilayah masing-masing. Ya, seperti saya katakan tadi, Permentan 03 tadi baru mengatur dokter hewan praktek hewan kecil dan hewan besar. Jadi jenis SIP yang solusinya sebelum ada aturan yang bisa sebagai payung hukum, makanya silakan tadi semua yang membutuhkan SIP bisa bernaung dahulu di klinik hewan yang saya katakan tadi di wilayah Anda, meskipun Anda tidak praktek di klinik tersebut. Semoga ketentuan ini bisa segera dihapus di tahun 2021 dengan melakukan revisi Permentan 03 atau menerbitkan Permentan 04.
Kemudian bagaimana dokter ini boleh punya SIP berapa? Yang kita izinkan bahwa setiap dokter hewan boleh memiliki 3 SIP di wilayah yang masih bisa dijangkau. Ya. Jadi seperti saya punya SIP di Bekasi dan SIP di Jakarta, karena keduanya masih bisa terjangkau. Kemudian dokter hewan yang memiliki SIP di satu tempat, selama itu ada di wilayahnya PDHI setempat, maka SIP ini masih bisa digunakan apabila Anda melakukan house call. Kemudian dokumen pendukung untuk pengajuan SIP, seperti sudah saya katakan tadi, dokumen ini kadang-kadang masing-masing daerah memiliki peraturan-peraturan berbeda. Kadang-kadang ada yang minta syarat IMB klinik, ini seperti di Banyuwangi, minta MIB klinik. Nah, sebenarnya di Permentan 03 tidak ada aturan bahwa harus pakai IMB klinik. Kemudian persyaratan pembuangan limbah medis. Nah, ini kadang-kadang jadi masalah teman-teman. Tapi saya sudah punya solusi. Ada perusahaan yang bisa kita kerjasamakan. Nanti bila yang membutuhkan bisa japri saya kasih nomornya. Ya. Kemudian izin tetangga, kanan dan kiri, depan dan belakang. Kadang-kadang permintaan juga ada. Kemudian ada permintaan laporan vaksinasi rabies setiap 6 bulan. Itu juga kadang ada yang meminta. Kemudian denah tempat praktek. Di jalan apa wilayahnya. Lokasi map tempat praktek. Ini kadang juga minta. Kemudian jumlah dokter hewan dalam satu klinik. Ini berapa jumlahnya. Ini kadang-kadang juga mesti diisi. Ya. Namun ini berbeda-beda di setiap wilayah. Kemudian bagaimana syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari PDHI cabang? Itu saya katakan tadi, harus memiliki KTA PDHI, baik ya cabang yang berlaku maupun cabang yang berbeda. Jadi pada saat saya meminta SIP DKI, saya sebagai anggota PDHI Jabar 5, ini mengajukan kepada Ketua Cabang PDHI Cabang DKI, ya, dengan diberi surat pengantar dari PDHI Cabang Jabar 5 bahwa anggota ini akan membuka praktek di wilayah DKI untuk mohon diberikan rekomendasi. Nah, ini perlu surat dari cabang. Kemudian masih memiliki SCRV yang berlaku, ya, berlaku masanya. Kemudian yang ketiga, bersedia melakukan magang minimal 1-2 bulan. Ini juga nanti tergantung cabang-cabangnya. Karena saya selalu sarankan, apabila ada dokter hewan yang belum pernah berpraktek, belum pernah memiliki SIP, wajibnya dipermintakan untuk magang di klinik mana yang ditetapkan oleh cabang masing-masing. Ya. Kemudian tempat praktek harus memenuhi syarat sesuai ketentuan. Salah satunya, misalnya tidak boleh dekat dengan rumah ibadah. Baik itu gereja, baik itu masjid, itu salah satu ketentuannya. Kemudian jarak antar praktek dokter hewan, ini ditetapkan oleh cabang masing-masing. Kemudian memiliki peralatan praktek atau klinik sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, ini sudah saya share. Alat apa saja yang harus minimal dimiliki oleh dokter hewan praktek atau alat klinik apa yang harus dimiliki oleh klinik. Kemudian yang keenam, biasanya cabang melihat apakah Anda ini aktif dalam kegiatan cabang PDHI atau tidak. PDHI melakukan aktivitas, berapa kali Anda ikut kegiatan tersebut? Biasanya ditanyakan. Kemudian telah memenuhi kewajiban iuran cabang dan iuran lainnya. Jadi, kalau Anda tidak memenuhi iuran cabang, maka cabang pun tidak akan memberikan rekomendasi. Kemudian, tempat praktek bersedia untuk disurvei oleh petugas yang telah ditetapkan oleh PDHI cabang. Ya. Jadi, teman-teman harus menyediakan waktu kapan tempat prakteknya bisa disurvei. Biasanya, dinas pun juga melakukan survei setelah surat pengajuan Anda sampaikan kepada dinas. Berikut saya tayangkan jenis pelayanan kesehatan hewan dan perlengkapannya.
Di sini disampaikan, bila Anda membuat praktek dokter hewan mandiri atau dokter hewan bersama, maka ini sudah saya sampaikan kepada cabang, harus memenuhi fasilitas perangkat seperti ini. Pertama, mempunyai ruang pelayanan untuk ruang tunggu, ruang periksa, atau ruang tindakan. Ini harus terpisah. Jangan sampai satu ruangan juga untuk ruang tunggu, untuk ruang periksa, untuk rawat inap. Nah, ini tidak boleh. Kemudian peralatan yang diwajibkan ada termometer, stetoskop, gunting bengkok dan lurus, kemudian disposable syringe, ya, disposable needle, IV catheter, infus set, benang operasi, nail clipper, ophthalmoscope, otoskop, pinset bayonet, arteri klem lurus, alat operasi minor, atau mikroskop. Kemudian alat penunjang praktek, misalnya punya meja untuk konsultasi, meja periksa. Bedanya meja konsultasi apa, meja periksa apa? Meja periksa tidak boleh terbuat dari kayu, harus dari stainless steel atau aluminium, ya. Kemudian ada lemari obat, ada alat infus, ada baskom stainless, ada kidney tray, dan ada papan nama. Ini wajib. Kemudian tambahan, ini tidak wajib, ada layanan jasa laboratorium, parasitologi, ada peralatan laboratorium, misalnya mikroskop. Ya. Kemudian obat-obatan yang ada wajib antibiotika, antihistamin, antelmentikum, atropin sulfat, kortikosteroid, sedatif, anestesi, cairan infus, alkohol, antiseptik, vaksin, dan obat oral. Jenis pelayanan yang bisa dilakukan adalah konsultasi dan terapi, vaksinasi, dan operasi minor. Artinya, Anda tidak diwajibkan mempunyai pelayanan rawat inap, ya, karena ini dokter hewan mandiri. Kalau Anda sudah melayani rawat inap, kategorinya masuk dalam klinik atau rumah sakit. Nah, ini tadi yang untuk praktek mandiri. Kemudian untuk klinik hewan, ya, ini tadi saya katakan jadi bedanya di sini ada tambahan ruang operasi, ruang preparasi, ruang rawat inap, dan ruang observasi. Ya, kalau yang praktek mandiri tadi kan hanya ruang tunggu, ruang periksa, dan ruang tindakan. Nah, kalau klinik lebih lengkap, ada tambahan ruang operasi, ruang rawat inap, dan ruang observasi. Kemudian ada ruang penunjang, yaitu ruang cuci alat dan kain operasi. Ya, kemudian ruang rapat dokter, ruang perpustakaan, itu saran, dan ruang obat atau ruang apotek. Kemudian peralatan di sini lebih lengkap, yaitu ada tambahan, harus ada USG, harus punya nebulizer, harus punya mesin anestesi, punya EKG, punya X-ray, oksigen lengkap, tabung oksigen. Nah, ini harus Anda miliki. Kemudian alat penunjang praktek, ada meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, alat, timbangan bayi, timbangan digital, kemudian ada cooler box atau lemari es, ada meja operasi, kemudian mempunyai rekaman medis, mempunyai lampu operasi, mempunyai X-ray viewer, tiang infus, baskom stainless, ya, kemudian punya papan nama. Kemudian penunjang lainnya untuk X-ray harus memiliki perizinan, ya, dari tenaga atom atau nuklir. Kemudian meja X-ray, kemudian punya kaset ukuran SML, ya, kemudian alat pelindung, apron, kemudian punya IR lamp dan in-house fan. Ini klinik hewan. Kemudian tambahan lagi, ini untuk rumah sakit hewan, ya, lebih lengkap lagi untuk pelayanannya. Kemudian untuk ketentuan magang bagi yang dokter hewan yang mengajukan rekomendasi. Setiap PDHI cabang sebelum memberikan rekomendasi kepada dokter hewan untuk mengajukan SIP wajib melakukan magang di tempat praktek yang telah ditetapkan oleh PDHI cabang. Jadi tolong PDHI cabang menetapkan klinik mana yang bisa digunakan sebagai magang. Tujuan magang untuk apa? Agar para dokter hewan yang bersangkutan memahami cara mengoperasikan klinik
atau praktek mandiri di wilayah tersebut. Waktu magang dokteran tadi boleh dari 30 hari sampai 60 hari. Kemudian yang melakukan evaluasi magang yang akan ditentukan oleh dokter hewan klinik di mana yang bersangkutan melakukan magang. Bisa dikatakan lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus, ya berarti harus melanjutkan magang kembali. Penilaian atau evaluasi berkaitan dengan kemampuan menghandle pasien dan klien secara sempurna. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana ketentuan house call dan ketentuan telemedicine? Pelayanan ke rumah atau house call dapat dilakukan oleh dokter hewan yang telah memiliki SIP. Jadi jangan bilang, dok, saya nggak usah punya tempat praktek karena kegiatan saya house call. Itu melanggar aturan. Jadi dokter house call tetap harus memiliki SIP, artinya harus mempunyai tempat praktek. Kemudian di mana house call bisa dilakukan? House call hanya bagi pasien di wilayah kerja sesuai dengan SIP. Jadi misalnya saya punya SIP di Bekasi, maka saya dilarang untuk melakukan house call di wilayah DKI. Atau sebaliknya, saya di wilayah DKI tidak boleh melakukan house call sampai wilayah Tangerang. Ya, itu sudah diatur di dalam kode etik bahwa itu melanggar etika. Bila house call di luar wilayah kerja SIP, wajib memberitahu kepada ketua cabang wilayah pasien yang didatangi. Dan dalam tanda kutip hanya boleh dilakukan sekali. Setelah itu wajib dirujuk kepada dokter hewan yang ada di wilayah setempat. Kemudian ketentuan telemedicine. Telemedicine apa? Telemedicine adalah pengobatan jarak jauh. Telemedicine boleh dilakukan bila dokter yang bersangkutan pernah melakukan pemeriksaan langsung kepada hewannya dan pernah melakukan diagnosa dan pengobatan. Artinya apa? Bila Anda mendapat pasien, kemudian Anda belum pernah melihat hewannya, Anda belum pernah mengobati, Anda belum pernah melakukan diagnosa, maka secara etika itu melanggar etika. Ya. Kemudian pengobatan secara telemedicine hanya boleh yang dilakukan bersifat non-parenteral. Artinya dokter tidak boleh mengirimkan spek injeksi kepada pasien, kemudian pasien diminta untuk menginjeksikan sendiri. Itu melanggar etika. Dokter hewan yang bersangkutan wajib melakukan monitor selama masa pengobatan. Jadi ini wajib bagi dokter hewan yang melayani pengobatan jarak jauh. Kemudian bila diperlukan tindakan lanjut, wajib dirujuk kepada dokter hewan di wilayah pasien berada. Jadi silakan Anda call, dok ini ada pasien saya, tolong dilanjutkan pengobatannya. Baik, itu poin-poinnya yang nanti kita diskusikan. Kemudian saya masuk kepada pasal kode etik yang berkaitan dengan praktek dokter hewan. Ini saya ambil beberapa pasal saja yang sudah direvisi, yang insya Allah ini akan segera kita sahkan di Kongres Luar Biasa. Pasal 14. Dokter hewan yang melakukan praktek wajib memasang papan nama sebagai informasi praktek yang tidak boleh berlebihan. Ya. Ini bagi dokter hewan yang praktek mandiri. Sekarang banyak praktek mandiri yang melakukan membuat papan nama yang berlebihan. Ukuran papan nama adalah ukuran yang standar 80 cm panjangnya dan lebarnya 60 cm dengan dasar warna putih dan tulisan warna hitam. Seperti praktek kedokteran manusia maupun praktek dokter gigi. Ini sifatnya yang praktek mandiri. Dalam papan nama hanya boleh mencantumkan nama, nomor SIP, nomor STRT, dan jam praktek. Ya. Bila dokternya 3 atau 4, silakan Anda tulis semuanya bila semuanya berpraktek di dokter praktek mandiri atau praktek bersama. Kemudian pasal 15. Dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh
wajib memenuhi ketentuan berikut yang saya katakan tadi. Ini yang namanya telemedicine. Pernah melakukan pemeriksaan, membuat diagnosa, memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut sebelumnya. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan yang non-parenteral. Wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan. Mulai di pasal 15, dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pernah melakukan pemeriksaan, pernah membuat diagnosa, atau memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut sebelumnya. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan non-parenteral. Wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan. Bila diperlukan tindakan lanjut, harus dirujuk kepada kolega di wilayah pasien berada. Dokter hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medis dalam pelayanan profesionalnya di media sosial atau dalam jaringan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini di kode etik sekarang sudah diatur, sehingga kalau teman-teman mau melakukan video pengobatannya, kemudian diupload di Facebook, ini melanggar etika. Tapi bagaimana bila dikirimkan ke teman sejawat? Itu boleh, karena tidak diakses secara umum oleh masyarakat. Jadi tidak perlu Anda memamerkanlah keahlian Anda di Facebook, karena tidak perlu itu dan tidak ada manfaatnya. Kemudian menjadi banyak masalah bila itu ditiru oleh para non-dokter hewan. Pasal 17, pemasangan iklan hanya dalam rangka memberitahukan mulai dibuka atau pindah atau penutupan prakteknya. Ya. Kemudian misalnya saya dalam rangka ulang tahun akan mengadakan pengobatan gratis, misalnya. Itu dibatasin iklannya. Kemudian dokter hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan secara kompeten. Artinya bahwa Anda melakukan pelayanan ini harus memiliki kompetensi. Dokter hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat, dan mengutamakan kesejahteraan hewan dan demi kesehatan manusia serta kelestarian alam. Dokter hewan wajib melayani pasien dalam kondisi darurat. Ya. Artinya ini wajib hukumnya memberikan pelayanan pada pasien yang darurat. Pasal 23, dokter hewan wajib memberikan layanan medik yang optimal pada pasien dan apabila tidak mampu wajib merujuk kepada sejawat yang kompeten. Dokter hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada pasien yang dirujuk. Ini tolong diperhatikan. Ini semuanya pakai kata-kata wajib dan kalau Anda melanggar ini hukumannya berat. Kemudian pasal 26, dokter hewan menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa dokter hewan sesuai minat dan keinginannya. Dokter hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya dan kemungkinan resiko yang dapat terjadi serta strategi terapi yang akan dilakukan. Artinya dokter hewan tidak boleh jaim ya, harus berani mengemukakan secara transparan kepada klien. Dokter hewan dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya. Nah, ini biasa terjadi. Jadi misalnya ada pasiennya dokter Dayat, datang ke dokter Dina. Dok Dina tahu enggak, ini kucing ini sudah ditangani sama dokter Dayat, sudah sampai 5 bulan tapi enggak sembuh-sembuh. Bahkan ada kucing saya yang sudah mati kemarin pas dioperasi dokter Dayat. Dokter Dina hanya boleh mengatakan, terima kasih atas informasinya Bu, titik. Tidak boleh pakai koma. Ya. Tidak boleh pakai koma, di mana, oh ya benar Bu, dokter Dayat itu saya tahu kok, kliniknya aja jorok, dan kalau menangani pasien itu tidak profesional, itu namanya tidak etis. Ya. Kita sesama kolega harus saling melindungi kepada kolega yang lainnya. Artinya, mari kita jaga sama-sama. Kemudian setelah pasien pulang, dokter Dina boleh telepon. Dok Dayat, maaf tadi ada pasien dokter datang ke saya, kemudian ngomongnya seperti ini. Nah itu lebih baik daripada menanggapi kliennya.
Dokter hewan dilarang menghasut klien dengan maksud untuk menyarankan berpindah ke sejawat lainnya. Dokter hewan dilarang mengambil alih pasien dari teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya. Artinya di sini, bila ada pasien kemudian dia cerita, dok, ini kemarin ditangani oleh dokter Erwin Perdana. Ya. Nah, apabila dokternya mempunyai etika, maka dokternya akan telepon terlebih dahulu dengan dokter Perdana. Ya, dok, ini pasien dokter sekarang ada di saya, kondisinya seperti ini. Bagaimana saran dokter? Nah, ini lebih etik. Baik. Kemudian dokter hewan membuka praktek di suatu tempat harus memberitahu kepada sejawat dokter hewan yang lebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama atau berdekatan. Artinya apa? Ini etikanya dalam bahasa Jawanya Anda kula nuwun kepada senior kita atau pendahulu kita yang sudah berpraktek di wilayah tersebut. Ini bukan meminta izin, tapi memberitahu. Dok Perdana, saya akan buka praktek kurang lebih 1 kilo dari praktek dokter. Mohon bisa kerjasama ya dok, nanti bila ada pasien-pasien yang bisa saya kerjasamakan dengan dokter. Itu etikanya. Ya. Tidak ujuk-ujuk buka bangunan mendekati dokter Perdana. Tahu-tahu berbuka, dokter Perdana bingung. Siapa itu yang buka praktek? Nah, itu tidak etis. Baik, ini ada contoh sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengenai bagaimana cara kita sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin ini sekitar 2 menit. Dok, bisa di-unmute, Dok? Itu tadi video presentasi tadi saya unmute juga. Enggak kan? Untuk suaranya keluar, Dok. Oh ya udah, nggak, artinya jangan sampai saya sudah ngomong 1 jam nggak keluar suara. Baik, jadi itu teman-teman sekalian, moga-moga bisa memberi pencerahan dan sekarang kita masuki materi diskusi.
Ini kelihatannya di chatting sudah ada 40 pertanyaan. Silakan dokter dibaca. Baik dok, terima kasih untuk yang pertama yang mengajukan pertanyaan ini dok dari Dokter Dwi. Ya. Ini pertanyaannya adalah informasi prosedur step by step flowchart dok. Jadi mungkin banyak dari anggota-anggota kita dok di luar sana yang masih kebingungan karena informasinya kan terpecah-pecah dok, dari pengurusan KTA, STRV, informasi dari PDHI, kemudian pengurusan SPIP dari dinas. Jadi mungkin bisa diringkas gitu dok, kira-kira sekilas persyaratannya dari awal bagaimana dok? Ini pertanyaannya panjang juga kalau harus dijawab semua dok. Nah, sebenarnya kalau mengikuti presentasi saya tadi kan sudah jelas. Ya, Anda pertama harus punya KTA. Bagaimana mendaftar KTA? Berarti Anda harus ngisi KTA online. Ya. Kemudian setelah KTA didapat, ya, kemudian mengajukan STRV online. Apabila sudah punya Sertikom, berarti Anda tidak perlu mengajukan Sertikom. Tapi kalau Anda belum punya Sertikom, mengajukan secara online. 3 itu harus Anda punya. Kemudian Anda datang ke cabang, mengisi surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, setelah mendapat rekomendasi, kalau di wilayah Anda sudah sistemnya online, ya tinggal semua persyaratannya diupload. Setelah diupload, berarti Anda sudah terdaftar untuk mendapatkan SIP. Setelah itu, ya sudah, berarti Anda tinggal menghubungi PTSP-nya atau dinas setempat, ya, yang sudah bisa mengeluarkan SIP. Oke, lanjut. Baik, mungkin sekilas saja ya dok ya. Selanjutnya untuk dokter hewan praktek yang tidak punya SIP, yang berwenang menindak pertama apakah Pemda atau Pemkot atau PDHI cabang? PDHI cabang harus melakukan pendekatan lebih dahulu. Ya, datangi PDHI cabang, mendatangi dokter tersebut. Kenapa dia tidak mau mengurus SIP pertama? Ya, PDHI harus melakukan pendekatan dulu. Kemudian alasannya apa? Bila alasannya kesulitan atau tidak tahu, tolong dijelaskan. Tolong dibantu, diberi peringatan dulu, ya. Kemudian apabila sudah sebulan, 2 bulan tetap tidak mempunyai SIP, dikasih surat teguran tertulis, ya. Kemudian bila tetap tidak mengindahkan teguran tertulis, silakan Anda lapor ke dinas untuk menindak dokter hewan yang tidak memiliki SIP dalam melakukan pelayanan kesehatan. Oke. Oh, baik. Jadi artinya yang berwenang menindak, nah, artinya kalau mengawal mungkin tadi PDHI cabang ya, Dok, ya. Tapi artinya yang menindak atau seandainya OTT, maksudnya tangkap basah gitu, atau sedang ada razia gitu, Dok. Sebenarnya yang mempunyai kewenangan itu apakah dari PDHI? Yang mempunyai kewenangan itu adalah dinas setempat, pemerintah setempat. Ya, PDHI tidak bisa melakukan eksekusi kepada orang dokter hewan yang tidak. Itu hanya tindakannya adalah menegur dan itu melanggar kode etik. Ya, kalau melanggar kode etik urusannya sudah beda. Nanti PDHI sudah tahu bagaimana menangani orang ataupun kolega yang melanggar kode etik. Berarti kalau kita kembali ke ketentuan tadi, Dok, berarti SIP ini kan tergantung dari bupati atau wali kotanya ya, Dok ya. Berarti sesuai dengan perwali dengan perkap ya, Dok ya. Disesuaikan dengan perwali atau perkap. Artinya selain dinas berarti juga Satpol PP berarti bisa juga, Dok. Lanjutkan, Dok, baca itu pertanyaannya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau di kabupaten atau kota belum memiliki pejabat otovet, Dok? Oke. Jadi tunjukkan Permentan nomor 18 yang kemarin sudah keluar mengenai aturan
penunjukan pejabat otopet. Silakan Anda bahwa setiap wilayah itu harus punya pejabat otopet. Namun apa belum punya, di situ kepala bidang kesehatan hewannya bisa dijadikan sebagai pejabat otopet. Oke, lanjut dok. Baik. Pembuatan STRV berapa lama dok? Pembuatan STRV paling lama 30 hari. 30 hari. Nah, ini kalau sampai 30 hari belum selesai, tolong japri saya. Wah. Baik. Selanjutnya. Dari dokter Saja langsung. Ipalupi. Jadi bila saya praktek di 2 tempat dalam 1 kota, apakah harus punya 2 SIP? Mari diulang. Bila? Apabila saya praktek di 2 tempat dalam 1 kota, apakah harus punya 2 SIP? Hukumnya wajib punya SIP. Jadi di Bekasi saya punya di Bekasi Utara dan di Jati Bening. Maka dua-duanya harus ber-SIP. Karena SIP itu melekat pada tempat. Ya, melekat pada tempat di mana Anda berpraktek. Jadi kalau tempatnya berpindah, ya SIP-nya harus dibuat lagi. Oke, lanjut. Ya, wajib 2. Kemudian dari Dokter Liani, apabila KTA masih berlaku, apakah kami dapat mengajukan KTA seumur hidup? Terima kasih. Jadi, seperti keputusan di Mukernas, KTA yang masih berlaku itu tetap berlaku, ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk nomornya, itu tidak bisa digunakan kegiatan untuk yang menggunakan KTA berdasarkan database. Jadi kalau Dr. Liani akan meminta SKPB online, itu nomornya harus pakai yang nomor baru, ya. Jadi nggak ada dan tidak salah kok membuat KTA seumur hidup, ya. Jadi artinya dokter bisa memanfaatkan nomornya itu untuk meminta SKPB online. Kalau SKPB-nya menggunakan nomor yang lama, itu belum terkoneksi. Itu Dok Liani. Mohon terima kasih. Lanjut. Dok, ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Dok. Bagaimana, Dok? Oke, ini dulu dihabisin dulu aja nih. Yang ini kan banyak. Baik, ini saya lanjutkan dulu untuk yang tertulis. Jika akan melakukan host call, Dok, ke daerah luar kota yang mengeluarkan SIP, apakah tetap diperbolehkan selama masih dalam 1 wilayah PDHI cabang? Jadi selama itu di wilayah PDHI cabang untuk host call itu masih diperbolehkan. Tapi kalau lintas PDHI cabang, hukumnya wajib melaporkan kepada ketua cabang wilayah yang akan didatangi. Lapor. Lanjut. Selanjutnya dari Dokter Happy, bagaimana untuk dokter hewan yang bekerja di dinas, Dok, yang wilayah kerjanya lintas kabupaten dan kota, mungkin di provinsi ya, Dok, ya? Nah, misal dokter hewan yang bekerja di BKSDA, Dok, Jawa Timur, yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Jawa Timur, sedangkan kawasan tersebut menyangkut beberapa wilayah. Nah, ini SIP-nya bagaimana? Baik, saya katakan tadi, karena itu aturannya kan tadi sudah saya katakan, di dalam Permentan itu belum diatur. Nah, tapi saya sarankan tadi, silakan tetap memiliki SIP, ya, bergabunglah dengan klinik hewan setempat. SIP itu Anda boleh tenteng-tenteng mau kemana saja. Karena belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana, misalnya kayak BKSDA kan pekerjaannya luas. Ya, bagaimana aturannya itu belum ada. Jadi saya minta Anda tetap memiliki SIP saja,
Minimal satu. Kalau saya katakan tadi, kalau Anda nanti ditegur, tunjukkan bahwa saya punya SIP. Ya. Insya Allah tadi tahun 2021 sudah keluar Permentan 04 yang mengatur bagaimana dokter hewan BKSDA. Yang diatur jangan hanya dokter hewan praktek, hewan kecil, hewan besar saja. Silakan lanjut. Selanjutnya, bagaimana untuk dokter hewan yang bekerja di ini sama. Nah ini, kepala bidang keswan yang bukan dokter hewan bisa menjadi pejabat otovet, dok? Tidak bisa. Itu melanggar Permentan nomor 18. Oke, siap. Sudah sangat jelas. Harus dicari dokter hewan, meskipun itu eselon 3 atau eselon 4. Bisa dicarikan dokter hewan yang eselon 3 maupun eselon 4. Yang penting harus dokter hewan. Selanjutnya dari Dokter Mulyani, apakah untuk pemenuhan tempat di kabupaten harus dikeluarkan oleh otovet kabupaten atau cukup bidang keswan? Oke. Jadi sifat itu yang saya katakan tadi, ya, tempat pelayanan itu harus dikeluarkan oleh dinas setempat. Ya, dikeluarkan oleh dinas setempat yang membidangi kesehatan hewan. Itu silakan nanti diperdalam informasinya di Permentan 03. Baik, lanjut. Selanjutnya dari Dokter Hasib. Kebetulan kemarin saya diberi kesempatan untuk mengisi tempat praktek hewan besar di luar area kota dan PDHI STRV saya baru bisa diambil beberapa waktu lalu, sedangkan saya sudah lulus 2 tahun lalu. Apakah saya perlu melakukan magang untuk mendapatkan SIP? Oke. Mengenai ketentuan magang itu ditetapkan oleh cabang masing-masing sebelum mengeluarkan rekomendasi. Ya. Jadi silakan Anda hubungi cabang, apakah cabang membuat aturan harus magang atau tidak. Ya, ketetapannya bukan dari PBPDAI, tapi ini menjadi kewenangan cabang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dok, dengan orang yang sama, ini terkait tindakan pada hewan besar, dok, pada IP. Nah, itu sudah termasuk di SIP belum, dok, untuk inseminator yang dokter hewan, dok? Kalau yang namanya dokter hewan, kalau sudah memiliki SIP, itu sudah bisa mengerjakan apa saja. Sekarang kan SIMI sudah tidak berlaku. Ya, dulu kan harus ada SIMI, surat izin inseminasi. Jadi dokter hewan itu secara sumpah, ya, itu sudah boleh melakukan tindakan apapun. Ya, apalagi sudah memiliki SIP, makanya wajib memiliki SIP. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Dokter Anita, dok, kalau melayani pasien lintas wilayah, ini untuk komunitas reptil, dok. Sedangkan beliau tinggal di Bangkalan, dok. Sementara permintaan pelayanan itu di Surabaya, dok. Nah, itu mohon sarannya. Mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya. Sama, tadi sudah saya jawab kan. Silakan Anda SIP-nya misalnya wilayah Kabupaten di Madura. Anda akan melakukan wilayah pengobatan di Surabaya. Silakan Anda lapor dengan PDAI-nya cabang, ya. Apalagi di PDAI cabang itu tidak ada dokter yang spesialis reptil. Maka Anda diperbolehkan setelah mendapat izin ataupun memberitahu cabang setempat. Baik, lanjut. Selanjutnya dari Dokter Iis Samsiah. Assalamualaikum, dok. Izin bertanya, saya sudah ada KTA, kemudian STRV, tapi Sertikom belum ada karena digabung. Tapi sudah ada nilai juga melalui magang 60 hari. Karena pandemi, jadi belum ada rekomendasi untuk SIP, dok. Sertikomnya tidak ada. Lakukan pelayanan, dok. Oke, maksudnya sertikomnya tidak ada. Gimana, dok? Sertikomnya tidak ada. Sertikom belum ada, dok.
Kenapa belum ada? Apakah ini karena lulusan baru atau karena belum keluar dari PDHI? Kalau Sertikom belum ada, kalau Anda itu lulusan di bawah tahun 2010, itu bisa mengajukan langsung ke PDHI. Tetapi kalau Anda lulusan di atas tahun 2010, itu kaitannya Sertikom yang mengeluarkan fakultas Anda. Oke? Jadi tolong nanti kalau memang itu masih ada masalah, japri saya. Nanti saya bantu. Gitu, Dokter Lis. Kebetulan beliau ini ASN, Dok. Ya justru nggak apa-apa. Jadi kalau memang belum punya, silakan nanti japri saya bantu. Siap. Kalau yang belum punya nomor saya, bisa catat. Ada yang mau nyatet? Biar bisa japrian. Saya ngomong dulu ya nomor saya ya kalau ada yang belum punya. 0812 984 76 732. Saya ulang 0812 984 76 732. Oke, lanjut. Saya share di chat boleh nggak, Dok? Boleh. Lanjut. Dokter Baskoro bisa juga nge-share itu di chat. Tulis, Dok, nomor HP saya, Dok. Udah lanjut. Baik. Ayo. Adakah perjanjian yang sudah diatur oleh PDHI yang kira-kira memudahkan antar DRH yang akan nebeng, Dok? Jadi ada yang belum punya SIP, kemudian di praktek yang sudah punya SIP, Dok. Itu ada nggak, Dok, surat perjanjian ke dokter hewan yang sudah punya SIP terhadap dokter hewan yang sudah punya ruang gitu, Dok? Karena misal ada sesuatu yang terjadi di luar perkiraan, otomatis DRH yang ditebengin ikut terseret gitu, Dok. Jadi secara legal boleh nggak, Dok? Karena kan itu nebeng gitu, Dok. SIP. SIP itu tanggung jawabnya adalah pribadi. Ya, bukan tanggung jawab kolegium, bukan tanggung jawab bersama. Ya. Jadi misalnya saya praktek di PDHB, ya. Kemudian saya mengalami kesalahan dalam penanganan. Yang dituntut itu bukan pemilik kliniknya, yang dituntut itu adalah dokter sebagai pelaksananya. Paham ya? Jadi tidak ada kaitannya dengan kliniknya. Misalnya dokter perdana bekerja di klinik hewan Laras Satwa. Kemudian dokter perdana menjalankan malpraktek, kemudian pasiennya mati. Yang dituntut bukan Laras Satwanya, yang dituntut adalah dokter Erwin perdananya. Ya, itu dokter. Silakan lanjut. Pertanyaan yang singkat selanjutnya yaitu berapa biaya pembuatan STRV? Zaman gini belum tahu. Jadi biaya STRV itu sesuai di invoice setelah Anda mendaftar online itu 250.000 ditambah kode unitnya. Kemudian pada saat Anda ngambil di cabang itu ditambah 100.000 karena untuk pemasukan cabang. Ya. Jadi kalau ada cabang ngecas 500 lapor ke saya. Hanya 100.000 saja cabang boleh mengambil. Oke, lanjut. Saya membuat KTA di Malang sewaktu itu ditempatkan kerja di Malang, Dok, waktu itu. Tapi belum buat SIP. Namun saat ini saya dipindah kerja di Kediri. Apa saya mengajukan SIP di Kediri atau tetap Malang di mana KTA saya berasal? Gitu. Oke. Jadi KTA itu di Malang, berarti kan Jabar 2, Jatim 2. Anda sekarang bekerja di Jatim 10. Pertanyaannya, apakah saya harus ganti KTA? Jawabannya boleh ganti atau tidak ganti. Tetapi pengajuan SIP-nya minta rekomendasi oleh Jatim 10.
ya. Tetapi Anda harus punya pengantar dari Jatim 2. Oke. Silakan Anda datang dulu ke Jatim 2 bahwa saya mau membuat praktek di Kediri, tapi saya tetap mau menjadi anggota Jatim 2. Mohon diberi surat pengantar kepada Jatim 10 agar memberi rekomendasi saya untuk buka praktek di Kediri. Oke, lanjut. Selanjutnya, untuk pengurusan SIP dokter hewan, apakah bisa dikeluarkan oleh dinas yang membidangi kesehatan hewan karena PTSP kabupaten belum mengatur mengenai SIP? Bagaimana? Sorry, diulang. Ini pertanyaannya, untuk SIP di daerahnya itu ternyata PTSP-nya belum mengatur tentang SIP dokter hewan, dok. Nah, apakah itu diurus ke dinas kesehatan hewan? Ya tadi sudah saya sampaikan kan, mungkin tadi tidak menyimak. Ya. Jadi kalau PTSP-nya belum, itu masih tanggung jawabnya dinas. Lanjut. Selanjutnya, saya tidak melakukan praktek hewan kecil, hanya kerja di broiler. Apa butuh SIP, dok? Tuh. Ya. Karena setiap dokter hewan yang melayani pelayanan kesehatan hewan, seperti di dalam undang-undang tadi, wajib memiliki SIP. Tapi kan saya nggak punya tempat praktek. Sebelum ada aturan baru, silakan Anda bergabung dulu dengan klinik hewan setempat. Nanti datang ke ketua cabang PDHI-nya agar difasilitasi agar Anda mempunyai SIP. Oke? Ini kebetulan beliau dari broiler, dok. Ya nggak apa-apa. Artinya kan dia menjadi dokter hewan di farm broiler. Nah, mau di farm broiler, mau di farm layer, mau di farm babi, farm kuda, itu menurut undang-undangnya wajib memiliki SIP. Ya. Cukup jelas. Nah, satu lagi. Kemarin dari paramedik Keswan ada pertanyaan bagaimana prosedur, apakah sama dengan medik veteriner untuk pengurusan izinnya? Paramedis veteriner. Lah kok tanya ke kita? Dia kan punya organisasi para vetindo. Ya silakan tanya ke para vetindonya. Nah, salah alamat nih, dok. Lanjut. Oke, selanjutnya dok, saya sudah pernah mengajukan SIP ke dinas, tetapi dinas tersebut belum pernah mengeluarkan SIP. Bagaimana pastinya, dok? Oke, jadi begini saya katakan teman-teman, itu banyak sekali ya, dinas-dinas yang belum paham bagaimana cara mengeluarkan SIP. Oleh karena itu, nanti tolong semua yang hadir di sini, kalau boleh saya kirimin itu, yang namanya Undang-Undang Nomor 18, kemudian Permentan 03, sampaikan ke dinasnya. Menurut undang-undang bahwa dinas itu harus mengeluarkan SIP. Ya, tolong nanti yang tadi udah tak kasih nomor saya, japri saya, nanti saya kirimin. Tolong itu bawa ke dinas, ya. Biar dinas itu tahu, karena dinas kadang-kadang kan tidak ada dokter hewannya, ya kan? Jadi dengan undang-undang itu sebagai informasi ke dinas, agar segera bisa mengeluarkan peraturan pengeluaran SIP. Ya. Lanjut. Selamat sore, mohon maaf tidak berkaitan dengan SIP, boleh, dok? Boleh. Boleh ya. Nah, berkaitan dengan acara PDHI yang fluid terapi, saya kliknya tidak bisa, dok, di link yang tadi di-share di PPT, dok. Oh, ya udah nanti japri saya kasih link yang benar. Nah, dokternya nanti di chatnya kan ada dokter Munawarah, nomornya nanti boleh chat secara pribadi gitu. Terus? Nah, apakah setiap mengurus SIP mandiri juga wajib mengurus SIVET? Jadi begini, SIVET itu hanya kalau Anda mengurus menjadi klinik. Kalau dokter hewan mandiri itu tidak perlu ngurus SIVET. Oke? Tidak perlu.
Ada beda, tahu kan bedanya tadi dokteran mandiri sama klinik? Kalau Anda sudah menerima rawat inap, menerima operasi besar, ya jangan disebut praktek mandiri. Harus sudah kelompoknya klinik. Nanti materinya apa boleh di-share, Dok? Oke, nanti ini sudah saya PDF-kan, nanti saya kirim ke semuanya. Baik, terima kasih. Saya email ya. Saya sudah 2 kali perpanjangan SIP untuk kepentingan sebagai konsultan peternakan unggas. Nah, berikutnya apakah harus menunggu aturan baru, Dok? Kalau sudah punya SIP lama sudah expired. Ya, saya pikir tidak perlu menunggu aturan baru. Bisa langsung mengurus kalau memang wilayahnya sudah bisa mengeluarkan SIP. Ya, tidak perlu menunggu. Jadi perpanjangan saja ya, Dok ya? Ya, perpanjangan. Baik, lanjut. Untuk poultry shop, nah, yang notabene menjual obat-obatan injek, nah ini dia. Apa harus dalam pemantauan dokter hewan yang ber-SIP, Dok? Bila tidak, apakah sanksi bagi poultry shop? Menarik, Dok. Ya, begini. Poultry shop menjual itu kan semua peraturannya ada di daerah masing-masing. Jadi jangan minta PDHI menegur poultry shop. Yang bisa menegur poultry shop itu ya pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah itu punya dinas dan punya divisi pengawasan peredaran obat hewan. Betul kan, Dokter Hana? Ya. Jadi itulah yang punya tugas. Dan poultry shop itu menurut aturannya kalau dia menjual obat-obat injeksi, dia itu wajib punya penanggung jawab dokter hewan. Kan ada klasifikasi depo obat hewan. Silakan baca di peraturan, depo itu syaratnya apa. Nah, salah satu depo obat hewan itu harus punya penanggung jawab dokter hewan. Dan dokter hewan yang jadi penanggung jawab, itu juga seharusnya mempunyai SIP. Lanjut. SIP ya. Jadi diskusi ini tolong didengarkan karena ini menyangkut semua, yang semuanya pasti punya masalah yang sama. Ya, lanjut. Dokter hewan yang mempunyai poultry shop, nah ini Dok, yang menjual obat injek, apakah sudah termasuk dalam SIP-nya? Ya begini, jadi kalau dia poultry shop sama SIP tadi kan untuk praktek dokter hewan. Ya. Kemudian kalau poultry shop kan harus ada izinnya poultry shop sendiri. Jadi dua-duanya. Pertama, poultry shopnya harus punya izin. Di situ dikelompokkan sebagai apa? Kalau dikelompokkan termasuk depo obat, kalau Anda mau menjadi penanggung jawabnya, ya bagus. Berarti ada penanggung jawab obat dan punya SIP. Ya. Lanjut. Selanjutnya, Dok. Ini pertanyaannya, sebenarnya siapa sih pihak yang berwenang untuk menindak tegas para dokter hewan yang melanggar kode etik? Nah, ini Dok. Yang berhak melanggar kode, yang menindak tegas adalah PDHI setempat. Ya. Bila ada yang melanggar kode etik, segera laporkan. Ada 2 cara. Ya, bisa dilaporkan atau ditemukan oleh cabang setempat. Kalau ditemukan oleh pengurus cabang setempat, tidak perlu lapor. Tapi kalau ditemukan oleh dokter hewan, maka dokter hewan anggota itu laporlah ke PDHI cabang. Karena setiap PDHI cabang ada divisi namanya Komisi Etik dan Disiplin. Itu yang harus menegakkan kode etik. Lanjut. Jadi bukan polisi ini, pertanyaannya polisi itu. Selanjutnya, apakah boleh bikin rumah sakit hewan swasta? Kenapa nggak boleh? Kalau mau bikin saya bantu. Oh, ini namanya dokter siapa nih, Dok? Dokter Ditus, Dok. Ya, boleh sekali. Lanjut. Siapa tahu ada imam veteriner ya, Dok. Iya. Nanti PCV jadi investornya boleh. Boleh Dokter Ditus. Silakan. Dokter Yersi, ini pertanyaannya boleh diketikkan kembali, Dok, karena pertanyaan cukup banyak, mungkin terskip, Dok. Ya, lanjut dulu aja.
apakah sudah ada daftar absen apa nih dok? Oh tadi di materi dok. Untuk absen materi tidak ada dok, karena ini diskusi lepas saja dok, jadi tidak ada absensi. Dari Dokter Ulfa, saya dokter hewan di bidang puskeswan, kebetulan belum ada SIP, saya masih bingung mengenai jalur pengurusannya, apakah memang harus dari Rekom daerah, Pemda, atau PDHI-nya dok? Ini sudah dijelaskan tadi dok ya. Ya, jadi Anda itu sudah diberi surat penugasan untuk sebagai dokter hewan puskeswan. Itu sudah menggantikan SIP. Cuma surat penugasan itu hanya berlaku jam kerja. Kalau Anda mau praktek di malam hari, ya wajib punya SIP. Dan minta rekomendasi cabang setempat. Oke, lanjut. Selamat sore, apabila pengajuan SIP dokter hewan praktek di laboratorium belum ada payung hukumnya dan mengikuti klinik terdekat, apakah harus melakukan magang juga dok selama 1-2 bulan dok? Ini di laboratorium dok. Baik, jadi kalau dia bekerja di laboratorium, itu nanti menjadi kebijakan dari ketua cabang. Apakah dia wajib magang atau tidak. Kalau di laboratorium, saya pikir ya tidak perlu magang. Ya, oke. Lanjut. Ini pertanyaan cukup panjang tentang poultry shop, sepertinya sudah ada jawabannya tadi, maka saya lewati. Dari Dokter Wahyu, apakah bisa izin mulai siup, kemudian diteruskan ke anak-anaknya? Nah, ini gimana nih maksudnya? Pertanyaannya dok. Mungkin pertanyaannya apakah izin SIP itu dok bisa juga dimulai dari izin SITU dan siupnya dok? Jadi kalau SIP tadi kan nggak ada syaratnya siup. Oh, gitu ya. Kalau misalnya mau diturunkan, ya namanya SIP ya nggak boleh diwariskan. Kalau SIP itu kan melekat pada pribadi. Pribadi. Nah, oke, lanjut. Baik, selanjutnya ini cukup banyak juga pertanyaan dok ya. Bagaimana dengan dokter hewan kuda dok? Ini kan cakupannya nasional malah dok, bukan lagi provinsi dok, nasional. Nah ini untuk SIP-nya bagaimana? Ya sama, saya katakan tadi, sampai sekarang ini kan Permentan belum mengatur dokter praktek lintas area, lintas kabupaten, lintas provinsi. Ya. Oleh karena itu, silakan Anda tetap sekarang ini memiliki SIP dengan bergabung dulu kepada klinik setempat. Minimal Anda jalan-jalan itu punya SIP. Ya, itu sebagai alasan bahwa saya punya SIP. Loh, kamu kan prakteknya di wilayah Jawa Barat, kenapa kamu sampai ke Sulawesi misalnya? Nah, karena izin praktek untuk hewan besar seperti kuda ini belum diatur di Permentan 03. Ya, silakan, Anda pokoknya harus punya SIP dulu. SIP-nya adalah SIP bergabung dengan klinik setempat. Ya. Oke, lanjut. Baik. Ya, ingin bertanya, mau bertanya secara langsung dok, karena tadi yang disampaikan tidak bisa diketik dok pertanyaannya, maka ingin diketik secara langsung. Boleh. Monggo silakan. Tapi muncul videonya ya, kalau nggak muncul saya nggak mau. Silakan tadi dok yang ingin menanyakan secara langsung, silakan. Ini yang ingin bertanya hilang kemana dok? Ya udah lanjut aja dulu. Ini masih banyak ini. Nanti kalau Dokter Arundina atau yang lainnya ingin bertanya secara langsung, monggo dok langsung diaktifkan video dan suaranya terlebih dahulu. Ya, angkat tangan boleh lah. Dulu. Selamat sore, ini dari Dokter Ojis. Apakah semua wilayah di Indonesia mempersyaratkan pengelolaan limbah B3 dok? Kalau ngurus SIP itu? Jadi begini, apalagi ngurus limbah. Persyaratan membuat SIP aja banyak daerah yang belum punya. Ya kan? Persyaratan limbah itu kalau nggak salah saya baru ada di DKI. Ya. DKI, kemudian Jawa Tengah, itu semua persyaratan. Tidak semuanya mempersyaratkan limbah.
Ya. Lanjut. Jadi tergantung persyaratan masing-masing daerah ya dok ya. Betul. Oh, Dokter Andi mau tanya secara langsung dok? Langsung aja, silakan Dok Andi. Sudah saya unmute dok, monggo di unmute dari Oke, situ kan. siap. Silakan Dok. Terima kasih Dok Mun, Pak Ketua dan teman-teman sejawat. Ini saya sedikit memberikan gambaran. Hari Jumat kemarin kami dari ASOHI, GPMT, dan GPPU sudah berkumpul secara Zoom untuk membahas tentang masalah SIP ini. Dan teman-teman akan membuat rincian bagaimana tupoksi dari teman-teman dokter hewan yang ada di obat, di pakan, dan di perunggasan GPPU ya. Itu menyangkut layer, farm, dan lain sebagainya, dan breeding juga. Nah, kalau kita tadi merujuk peraturan, bahwasannya SIP itu satu kota, satu kabupaten, satu SIP. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua bahwasannya minimal harus punya dulu. Ini ada kendalanya. Kendalanya satu, kami ini kan mobile, antar kota, antar kabupaten, atau antar provinsi. Yang tadi dikatakan Dok Mun, minimal satu dulu lah kita buat. Tapi bagaimanapun juga, seandainya saya seorang dokter hewan dan berdomisili di Bekasi, saya membuat SIP Bekasi, itu Bekasi terus terang tidak ada perunggasan di kota Madianya. Sedangkan wilayah saya di Bogor, di Blitar, di Kediri, di Medan, yang membutuhkan SIP. Maksud saya, kita keep dulu masalah ini, Pak Ketua. Kita nanti bersama-sama maju ke dalam sebuah aturan yang baru, sehingga mengikat sebuah peraturan yang menyeluruh buat kami semua. Gitu. Jadi karena ada anekdot dari teman-teman kita, masa seorang dokter hewan di ASOHI, di pakan, di perunggasan, kalah dengan supir bis akap. Di mana seorang supir bis akap, satu SIM, dia bisa seluruh Indonesia. Ini anekdotnya begitu. Masa kita kalah, sudah kita terlalu dibatasi dengan satu kota, satu kabupaten. Indonesia ada 514 kota kabupaten. Apakah kita harus menurus 514 SIP? Sangatlah hal yang tidak mungkin gitu. Nah, ini mari kita bersama-sama, kami di industri obat hewan juga sebagai anggota PDHI, mari kita dukung amanah undang-undang, amanah PP, dan amanah Permentan melalui Pak Ketua PB. Gitu. Mari kita sama-sama untuk membuat sebuah aturan yang menyeluruh. Itu Pak Ketua, masukan dari teman-teman di tiga asosiasi ini. Terima kasih Pak Ketua. Dokter. Ya. Jadi begini, kemarin kan BPDI sudah audiensi dengan Pak Dirjen yang baru. Saya senang Dirjen barunya itu bukan dokter hewan. Yang penting manut dokter hewan. Ya loh, daripada dokter hewan orang manut PDHI kan repot. Ya. Nah, kemarin sudah diberi buka pintu sama beliau. Kita diminta membuat draft. Ya. Tolong itu Dokter Andi dengan teman-teman dari GPMT tolong buat draft sebagai Permentan 04 yang mengurus tentang pelayanan kesehatan hewan yang bukan praktisi klinik hewan kecil dan hewan besar. Ya, beliau paham itu. Ya, beliau paham dan beliau mau mikir. Tapi jangan disuruh bikin draft Permentan. Ya. Tolong draft permentannya kita yang membuat. Ya, karena akan sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau yang membuat permentannya bukan orang-orang yang sesuai kebutuhan kita, nanti bakalan ditolak lagi oleh kita. Saya targetkan bagaimana awal November itu draft itu sudah jadi. Saya akan tenteng ke Pak Dirjen, Pak saya sudah jadi draftnya, tolong ini diresmikan. Ya, itu Dokter Andi, tolong dok. Ini solusi yang terbaik, ya. Dengan bukannya dokter hewan ini justru dia kita takut-takutin gampang.
Ya, kalau Karena nggak punya. karena gini Pak Ketua, terus terang kita ada satu hal yang belum terpecahkan sampai sekarang, mungkin masalah peresepan. Peresepan itu buat teman-teman dokter hewan praktik mandiri menjadi sebuah kebiasaan, tidak menjadi soal. Tetapi bagaimana kami yang di industri obat ini untuk mengobati massal? Saya berkali-kali bertanya kepada ahli-ahli apoteker, belum ada, Dokter Andi, masalah resep massal ini. Nah, ini juga harus didudukan supaya clear. Obat-obat hewan di Unggas ada tulisannya harus dengan resep dokter hewan, harus dengan resep dokter hewan. Tapi saya terus terang, saya 25 tahun di industri ini belum pernah nulis resep. Karena tidak ada aturannya. Ini yang harus disampaikan juga, Dok Mun. Terima kasih. Baik. Saya pikir gini, satu tahap dulu, Dok. Bagaimana TS di obat itu bisa punya SIP itu dulu. Ya. Targetkan awal November draft itu jadi, langsung saya temui Pak Dirjen. Ya. Oke. Siap. Lanjut, Dok Bilkis. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok Andi. Tapi untuk sementara tadi itu ya solusinya. Silakan, Dok Bilkis, lanjut. Lanjutnya, Dok. Tadi kan disampaikan kalau dokter hewan itu kalau mau di luar wilayah prakteknya memberitahu PDHI atau dokter hewan yang lain yang rujukannya tadi, Dok. Nah, itu untuk memperoleh telepon atau informasi dokter rujukannya bagaimana, Dok? Jadi begini, minimal ya, Anda mempunyai nomor kontak ketua cabang PDHI. Di mana itu didapatkan? Itu nanti akan kita taruh di webnya PDHI. Ya, insya Allah awal bulan November web ini sudah bagus dan sudah yang terbaru dan di situ informasinya lengkap. Dan web itu tidak harus Anda buka di laptop, tapi bisa dikonversikan di Android. Insya Allah awal November sudah jadi. Ini sedang saya bikin dengan satu kontraktornya. Ya, nanti silakan Anda buka webnya PDHI. Ya, jadi enak, Dok, kalau mau telepon antar kolega enak, Dok. Ya, ada di situ semua. Siap, ya. Sepertinya itu, Dok, untuk pertanyaan terakhir. Oh, ada lagi, Dok, ini barusan. Untuk limbah medis, Dok. Ini dia kebetulan Dokter Chandra ini tidak punya fasilitas pengolah limbah medis. Kira-kira bagaimana mengolahnya? Ini seperti yang jenengan tadi sampaikan ya, Dok. Boleh chat ke jenengan ya, Dok, ya? Boleh, silakan. Nanti saya kasih info. Menyediakan pengolah limbah medis. Begitu, Dokter Chandra. Ada satu lagi, Dok, saya belum punya SIP, tetapi sekarang saya melakukan house call. Itu melanggar kode etik. Ya. Kalau Anda mau nerusin, ya nggak apa-apa. Nanti akan ditegur sama PDHI setempat. Segera ngurus SIP. Nah, terakhir nih. SIP itu sebenarnya buat apa, toh, para kolega sekalian? Ini yang harus dipahami. Ya. SIP ini adalah tanda legalitas Anda sebagai dokter hewan yang memiliki usaha secara legal, diakui oleh negara. Untuk apa SIP itu? SIP itu sebenarnya adalah untuk melindungi diri Anda sendiri. Tidak punya pelindungan untuk klien itu tidak ada, tapi untuk melindungi diri sendiri. Sehingga ke depan, misalnya Anda ketemu kasus, kemudian Anda dituntut, itu Anda sudah punya legalitas bahwa saya prakteknya legal. Itu Anda sudah menang 50%. Ya. Sehingga sekarang saya sudah menangani kasus-kasus praktek ini ya secara hukum. Yang selalu ditanyakan oleh hakim pertama kali adalah apakah Anda punya surat izin praktek. Ya. Kalau Anda sudah punya izin praktek, Anda sudah minimal, Anda punya menang 50%. Tetapi Pak Hakim saya tidak punya SIP. Dah, selesai. Ya. Berarti Anda di samping melanggar malpraktek juga melanggar aturan hukum. Ya. Dan saya tidak mau harus bermasalah lagi dengan teman-teman yang kasus hukum yang gara-gara tidak punya SIP. Ya.
non sewu capek kalau saya harus ngurusin itu. Ya. Ini terakhir, alhamdulillah kemarin, ya, TS obat, tidak punya SIP, ketangkep, kemudian harus dihukum, harusnya 15 tahun, tapi alhamdulillah kemarin BPPHP, Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan, bisa membantu, mendampingi, dan alhamdulillah cuma divonis 7 bulan. Ya. Karena sudah dipotong tahanan, begitu divonis sudah langsung keluar. Nah, kita tidak mau itu terjadi lagi. Dan tolong kalau bisa teman-teman praktisi ya, jangan sampai disidak tempat prakteknya kemudian ditemuin obat yang tidak ada registrasinya. Itu juga akan bermasalah. Ya. Jadi kalau mau menggunakan obat-obat yang tidak terregistrasi, Anda sudah harus tahu bahwa resikonya ada di Anda. Loh, gimana obatnya saya butuh sekali tapi di Indonesia tidak ada. Ya. Nah, saya ingin mendapat masukan dari seluruh kolega. Apa sih obat yang Anda butuhkan sementara tidak ada di Indonesia? Tolong beritahu saya. Ya. Kami akan berusaha melakukan pendekatan ke Dirjen PKH untuk bagaimana bisa mengadakan obat itu. Ya. Nanti PT FIS pun akan saya minta untuk mendapatkan izin sebagai distributor dan importir obat hewan. Sehingga PT FIS bisa menjadi tempat ya perusahaan yang bisa memberikan pelayanan obat-obatan kepada para praktisi. Tolong Dr. Baskoro dicatat ya, supaya kita punya izin importir dan distributor obat hewan. Ya, itu tadi. Kasus seperti sekarang, saya selalu dijapri semua kolega. Dok, saya butuh ketamin. Saya butuh ketamin. Ya, tetapi saya tidak pernah tahu di mana ketamin itu sekarang hanya ada 2 company yang bisa mengimpor. Ya, karena yang punya nomor registrasi hanya 2 itu. Ya. Kemudian, dok, saya bisa beli di online. Tolong, kalau Anda beli di online, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai Anda nanti dituduh ya sebagai pengedar obat bius. Tolong, ya, tolong jangan beli di online. Jadi itu pesan saya. Baik, silakan masih ada Dokter Bilqis. Masih ada 4 lagi dok. Ya, waduh, terus saja. Apa tidak sebaiknya ada aplikasi untuk mempermudah anggota dalam mendapatkan izin praktik cabang dok? Itu ide cabang yang bagus. Silahkan cabang berkreasi. Karena itu otoritasnya cabang masing-masing. Ya. Bahkan saya waktu di Jabar 5 waktu itu bikin aplikasi untuk permintaan rekomendasi online. Jadi begitu rekomendasi sudah diajukan, kita tinggal survei. Ya, silakan dok, kalau Anda punya kreasi, diperbolehkan. Ya. Selanjutnya dari Dokter Rita, kalau dokter hewan yang di Puskeswan mendapat penugasan dari dinas, kemudian terus mau mengobati butuh SIP kalau alamat prakteknya sama di Puskeswan, apakah bisa? Pakai alamat prakteknya SIP untuk SIP-nya dok di Puskeswan boleh nggak dok alamatnya? Ini pesan saya, jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan perorangan. Ya. Nanti Anda bisa kena pasal. Ya. Apalagi Anda buka praktek di Puskeswan setelah di luar jam kerja. Anda menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, ini berbahaya. Ya, jangan sampai kasus di Sumbar terjadi lagi. Ya, setelah jam kerja tetap buka, ya, kemudian di sana ditemukan dananya tidak masuk kepada negara, tapi masuk ke kantong pribadi. Ya, pesan saya jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Alamat Puskeswan dipakai untuk alamat klinik pribadi, itu sangat dilarang. Ya, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, ini curhat aja nih dok dari Dokter Florencia, obat untuk etanasi dok, susah didapatkan. Waduh ini. Jadi begini. Kami PBPDAI sedang mengatur juga yang namanya petunjuk pelaksanaan etanasi. Ya, nanti dari Komisi Majelis Kehormatan kita sedang akan menyusun ya
termasuk Badan Perlindungan Hukum. Tolong Dr. Bilqis ingetin, itu kita perlu bikin aturan. Bagaimana aturannya etanasi yang boleh dilakukan, obat apa yang boleh dipakai. Sorry, listrik lagi mati. Ini lagi mau tak sambung lagi. Listrik mendadak mati. Tolong di-unmute Mas Bilqis. Ya, suara saya. Suaranya.